Karena memang kimia ini ada di lingkungan kita semua. Perubahan-perubahan kimia seperti halnya misalnya kayu terbakar, itu terjadi karena proses perubahan kimia. Halo Sobat Mutiara, selamat datang di podcast WSM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Nah, saya Dovan Houtan Sidabuke selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen dari program studi kimia yang masih tergolong muda di WSM Indonesia. Saat ini kita bersama dengan Pak Liverman Zai. Boleh perkenalkan dirinya, Pak? Oke, halo, saya Liver Iman Putrajai. Saat ini dosen di S1 Kimia Universitas Harimutiara Indonesia. Jadi dosen kimia di S1 Kimia. Oke, dosen di Prodi S1 Kimia. Nah, untuk saat ini Pak, kita akan mengulik-ulik dan mengubah perspektif orang terkait program studi kimia. Nah, pertama Pak, yang mau saya tanyakan, saya termasuk orang yang masih kurang paham, bahkan kalau dibilang nggak tahu apa-apa soal kimia. Nah, sebenarnya boleh jelaskan ke Sobat Mutiara seperti apa sih Pak program studi kimia itu? Program kimia ini ilmu yang mempelajari, kalau boleh bisa dibilang ini ilmu kimia, ilmu yang mempelajari tentang perubahan struktur, sifat, energi dan lainnya. Karena memang kimia ini ada di lingkungan kita semua. Perubahan-perubahan kimia seperti halnya misalnya kayu terbakar, itu terjadi karena proses perubahan kimia, seperti nasi yang basi dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang ini ilmu kimia ini mempelajari tentang kimia ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan asik. Oke, artinya bisa kita bilang bahwa ilmu kimia ini juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dibilang ruang lingkup kimia ini kan artinya dekat dengan kita gitu kan. Nah, apa sih yang menjadi motivasi nih dari Bapak di saat memutuskan untuk masuk nih, terjun di dunia ilmu kimia? Gimana awalnya Pak? Itu berawal dari waktu SMA kelas 1. Karena memang namanya SMA ini kan saya baru belajar kimia itu waktu SMA, terus ini kenapa menyenangkan belajar kimia? Wah, ternyata asik, menghitung dan segala macamnya. Itu belajar tentang kimia ini menyenangkan. Terus karena memang di lain sisi gurunya yang asik dalam menjelaskan. Jadi ikut tertarik. Ada ketertarikan dari kita. Sampai mulai dari situlah sampai saat ini bercita-cita bagaimana kalau ke depan saya mau menjadi guru ataupun dosen di untuk mata kuliah ini sendiri. Oke, berarti dari SMA aja udah kelihatan nih bibitnya ya untuk ketertarikannya di situ. Nah, kalau dibilang kan Pak, saya SMA itu termasuk orang yang mungkin paling benci nih mata kuliah kalau nggak pelajaran, kalau nggak matematika, fisika, dan nomor satu itu pasti kimia sih. Karena buat saya pribadi kimia itu hal yang membuat bingung, bahkan menurut saya aneh. Terkadang saya merasa aneh. Nah, untuk kalau Bapak bilang tadi kan dari SMA ini harus diperkuat nih. Seperti apa sih menurut Bapak buat teman-teman Sobat Mutiara ini supaya belajar kimia itu dia menjadi lebih menyenangkan? Nah, apa sih kiat-kiatnya dan apa hal yang harus dimiliki seorang mahasiswa kimia agar bisa paham nih tentang ilmu kimia ini? Salah satu yang kalau dari saya, salah satu yang daya minat dari saya untuk belajar tentang kimia itu karena memang salah satu faktor utamanya adalah guru. Kalau waktu SMA, sekarang kan jadi dosen. Nah, itu bagaimana cara guru itu atau dosen itu menjelaskan, terus menarik atensi mahasiswa terhadap apa yang ingin disampaikan. Nah, itu kalau salah satunya begitu. Terus untuk mahasiswa sendiri ya banyak-banyak membaca tentang kimia, banyak-banyak baca jurnal. Terus jangan membatasi diri untuk tidak mau berdiskusi dengan dosen atau guru. Karena kan memang di posisi sekarang kan mahasiswa takut dengan dosen. Jadi kalau boleh saya bilang jangan takut dengan dosen, tapi kalau segan iya, tapi jangan takut. Artinya dengan adanya ketidaktakutan dalam kehidupan, kita mau berdiskusi pun bisa. Jadi dosen juga jangan sampai membatasi dirinya atau memberi sekat terhadap mahasiswa itu sendiri. Jadi silakan mau berdiskusi.
Artinya dari dosennya sendiri atau gurunya sendiri juga harus ada upaya untuk supaya membuat siswa atau mahasiswanya ini tertarik kepada pelajaran kimia. Nah, kalau saya di SMA kan Pak berpikir bahwa kimia ini pelajaran yang paling nggak masuk akal. Paling nggak masuk akal karena buat daya tanggap saya sendiri susah. Dan apakah di kimia itu memang harus hafal rumus, harus mengerti ini? Karena menggabung-gabungkan ini kan sangat, kalau menurut saya pribadi sangat sulit nih. Apakah apa nih tips dari Bapak supaya selain menghafal dan membaca tadi nih Pak ya, apa hal-hal yang kegiatan seperti di rumah yang bisa praktis dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa untuk belajar tentang kimia? Yang praktis yang pasti ini apa yang kamu pelajari hari ini terus kembali belajar di rumah, mereview kembali apa yang sudah dipelajari. Misalnya agar tidak mudah hilang diingatan. Jadi misalnya ini kita belajar tentang kimia organik misalnya hari ini. Terus apa yang dipelajari hari itu direview kembali, dibaca-baca kembali. Dibaca-baca apa yang berkaitan dengan mata pelajaran itu, berkaitan dengan tema yang dipelajari itu dibaca kembali. Kalau ada yang kurang ngerti didiskusikan. Itu aja sih, kurang lebih sih begitu. Artinya harus sering berlatih, banyak membaca, kemudian juga kemampuan berpikir juga harus diolah. Dan kalau Bapak tadi berbicara soal kimia ini, pasti orang berpikir dari SMA nih, kimia ini mau jadi apa sih? Kalau seperti Bapak sendiri kan dosen gitu kan, orang berpikirnya oh yaudah setelah selesai dari pendidikan kimia, kalau tidak jadi guru, dosen. Nah, prospek kerja apa aja sih Pak yang sebenarnya bisa dicakup dalam jurusan kimia ini? Luas Bang. Oh, sangat luas. Prospek kerja untuk lulusan kimia ini luas, sangat luas. Karena memang sampai hari ini yang saya tahu, karena memang kami juga di Prodi kan memantau terus aktivitas alumni kami, dia kerja di mana dan segala macam, dan sampai hari ini puji Tuhan belum ada yang pengangguran. Kenapa? Karena memang prospek kerjanya sendiri luas. Ada yang kerja di sebagai staf laboratorium, berbagai perusahaan industri di Sumatera Utara ini, bahkan di luar Sumatera pun di Jawa ada. Ada juga yang sebagai dosen, salah satunya saya yang alumni dari sini juga kan, ada yang guru di SMA. Nah, terus prospek kerjanya mungkin bisa sebagai di BRIN, di badan riset, jadi apa namanya, di forensik, laboratorium forensik, karena memang kimia belajar tentang itu juga. Jadi selain staf laboratorium, bisa juga sebagai pemasaran tentang bahan-bahan produk-produk kimia. Karena di dalam tubuh manusia saja ada bahan kimia alami, benar, kayak cyanida juga ada dalam tubuh alami gitu ya Pak. Sedikit nih Pak, karena kan Sobat Mutiara ini kan masih tergolong banyakan mahasiswa nih. Selama Bapak menjadi mahasiswa, pasti dong ada kesulitan. Pasti dong di awal-awal, pasti berbeda dong jenjangnya antara di saat mempelajari kimia di SMA dengan di saat perkuliahan. Jauh. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadi trik dari Bapak sendiri untuk bisa menggabungkan proses belajar ketika SMA dan kuliah walaupun berbeda bisa menjadi tidak terlalu menekan Bapak sendiri? Gimana sih triknya Pak untuk belajar kimia ini? Memang di lain sisi memang berbeda waktu belajar, karena di SMA kan kita hanya kimia dasar, basic ya Pak. Biasanya. Terus masuk kuliah lebih mendalami ilmu kimia itu sendiri, karena memang itu kan jurusan kita. Nah, kalau belajar ya fokus, terus sebelum masuk di kelas coba dibaca-baca apa yang mau dipelajari nantinya. Terus karena kan kalau dengan begitu ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi karena dulu waktu saya satu ini dosen saya baik banget. Jadi membuka diri terhadap kami untuk mau berdiskusi. Itu di ruangan dosen itu semua diizinkan datang mahasiswa, ayo berdiskusi. Jadi namanya namanya mahasiswa yang kurang ngerti tentang kimia, kami mau berdiskusi dengan dosen-dosen yang berkaitan dengan ilmunya. Ada yang kimia analitik, kimia organik. Jadi mau berdiskusi bagaimana ini dan segala macam. Mereview kembali juga. Itu kira-kira trik buat mahasiswa kimia yang ada di USM nih, bisa ditiru nih trik dari Bapak kita ini. Nah,
di saat menjadi mahasiswa, pengalaman menjadi mahasiswa di prodi kimia, yang menjadi motivasi nih buat Bapak di saat memutuskan untuk menjadi seorang dosen. Nah ini kan nggak mudah nih Pak, menjadi dosen, menjadi guru, ini menjadi pengajar nih menurut saya sulit sih, harus sabar, apalagi kita harus menguasai ilmunya. Ketika ada pertanyaan yang kita nggak tahu kan juga memalukan bagi dosennya. Nah, Benar. apa yang menjadi motivasi awal Bapak untuk memutuskan setelah berkuliah dan memutuskan untuk menjadi seorang dosen? Dari kecil sebenarnya, dari SMP sudah bercita-cita menjadi guru sebenarnya. Oh, oke. Karena memang almarhum papa kan seorang guru. Jadi saya terinspirasi dari almarhum papa lah. Jadi waktu namanya masih SMP ini terlihat keren sekali ini kalau jadi guru, pendidik bangsa, generasi bangsa kan begitu. Sampai pada kuliah saya terinspirasi dengan dosen-dosen saya yang wah, mereka tidak menutup diri loh untuk mau belajar tentang apapun. Mereka juga mau berdiskusi dan segala macam. Saya sampai waktu S2 juga melanjut begitu. Dan waktu S2 saya menemukan dosen pembimbing yang baik hati, paling baik itu Pak Sarman Gia namanya. Jadi dia mengajarkan saya banyak hal lah. Kalau nanti seandainya kamu mau menjadi dosen, kamu harus begini. Kamu harus mempersiapkan diri juga. Kamu harus banyak-banyak belajar. Karena menjadi dosen itu tidak hanya asal mengajar, tidak hanya asal memfasilitasi mahasiswa, tapi juga menyiapkan diri sendiri tentang ketika nanti mahasiswa mengajar berdiskusi, kamu bisa mengarahkan mereka tentang apa yang mereka ingin tanyakan. Ketika dia mengalami deadlock gitu di soal-soal yang dikerjakan, dia berdiskusi sehingga dosen bisa memberikan arahan dan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukannya Pak. Jadi orang-orang di sekitar saya ini menginspirasi banyak hal di dalam kehidupan saya untuk menjadi sampai hari ini menjadi dosen. Ada Bu Vivi Perwandari juga yang menginspirasi banyak hal. Wah, luar biasa tuh, orang tua tuh motivasi utamanya. Baik, sebelum Bapak menjadi dosen di USM, pernah nggak sih Bapak menjadi dosen di tempat lain, atau semasa kuliah pernah nggak sih menjadi asisten dosen sehingga ketertarikannya untuk menjadi dosen itu semakin lebih kuat? Belum pernah sih. Belum pernah. Tamat pendidikan S2 langsung ditarik ke sini, kerja di sini. Awalnya staf dosen, asisten. Terus sampai hari ini diurus MDN-nya dan puji Tuhan menjadi dosen. Oke, berarti pengalaman pertamanya langsung ngajar di USM nih Pak. Nah, boleh cerita nggak ini Pak, pengalaman pertama ngajar itu seperti, kalau boleh tahu Bapak mengajar pertama kali di tahun berapa Pak? 2022 pertama kali mengajar. Bulan 2. Artinya kan masih ada juga nih mata kuliah yang pelajaran yang daring nih mahasiswanya. Benar. Nah, apa sih pengalaman pertama Bapak ketika mengajar di USM Indonesia? Pengalaman yang unik belum. Sampai hari ini belum. Tapi memang kalau masalah daring kan sudah pasti kan mahasiswanya kan ada yang di kampung. Masalah jaringan sudah pastilah menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang, waduh ini jangan sampai terjadi di kemudian hari. Makanya bersyukur sekali proses pembelajaran hari ini bisa dilaksanakan dengan offline. Karena kasihan juga mahasiswanya kan kalau sistem online kan, apalagi masalah jaringan ini. Jadi pengalaman yang unik terhadap mahasiswa belum ada lah sampai hari ini. Nah, memang kalau tentunya untuk pembelajaran daring bukan hanya untuk mahasiswa saja, ternyata sulitnya buat dosen jauh lebih sulit lagi ya Pak. Karena dari yang seperti saya alami, saya harus di kampung, kemudian dosennya di Medan, dia hanya membaca PPT. Kita nggak ngerti nih, dia nggak bisa kita lihat secara langsung berinteraksi untuk menyaksikan apa yang diajarkan. Nah, apa yang menjadi persiapan Bapak nih ketika ingin mengajar, menghadapi mahasiswa, apalagi tatap muka, apalagi pertama kali mengajar? Saya saja terkadang kalau berbicara di depan umum saja masih grogi nih, Nah, untuk Bapak sendiri ini apa sih yang Bapak siapkan supaya pengajarannya berjalan dengan baik, kemudian juga Bapak mempersiapkan diri sendiri? Persiapan seperti apa yang Bapak buat untuk mengajar? Persiapan yang pasti mempersiapkan diri sendiri dulu lah, mempersiapkan diri sendiri, mental dan segala macam. Itulah gunanya tadi dari waktu kuliah juga kan udah ikut berorganisasi kan, mental sedikit terbentuk, jadi berdiri di depan umum juga sudah terbiasa. Jadi pentingnya itu berorganisasi untuk mahasiswa. Nah, waktu mempersiapkan materinya sendiri dengan dipersiapkan secara baik,
dan agar lebih didesain semenarik mungkin agar mahasiswa tertarik untuk membaca yang kita presentasikan di depan. Jadi terus harus ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Artinya gini, fungsi kalau menurut saya pribadi, fungsi dasar seorang dosen itu hanya memfasilitasi sekaligus mengarahkan. Jadi di dalam kelas itu mahasiswa bukan hanya menjadi pendengar saja dan dosen yang didengarkan, tidak. Kalau bagi saya, jadi saya hanya memberi materi, menjelaskan sedikit terus mempersiapkan pertanyaan juga untuk mahasiswa. Kalau siapa tahu kan mahasiswa juga nggak mau bertanya kan. Jadi saya mempersiapkan pertanyaan untuk mahasiswa. Jadi ada interaksi nih, ada interaksi. Suasana lebih hidup. Mahasiswa juga tidak bosan di dalam kelas, juga tidak ngantuk. Apalagi kalau udah siang kan. Jadi ada dengan adanya interaksi kan mahasiswa sedikit sedikit termotivasi untuk mau belajar. Waduh, nanti besok masuk apa ini, mesti belajar lah. Jadi dia lebih punya kepedulian juga untuk mau belajar lagi. Nah, mahasiswa pasti kan Pak berbeda-beda lah jiwanya. Ada yang memang dia serius, emang dia benar-benar ngerasa kayak sayang nih kalau kelewatin materinya. Ada mahasiswa yang kadang ya udahlah, yang penting hadir, duduk, dengerin, ngisi absen, dah pulang dapat nilai. Nah, buat Bapak sendiri mengatasi mahasiswa yang tergolong malas dalam belajar itu seperti apa sih Bapak buat untuk ke situ memberikan atensi lebih kah, atau ya udah aku ngajar aja gitu, atau gimana Pak? Pasti diberikan atensi lebih. Artinya gini, kita harus mempelajari dulu karakter mahasiswa kita bagaimana. Ada yang karena memang ada juga yang bekerja kan. Ada juga yang bekerja sepulang dari kampus bekerja. Terus sudah pasti kan pulang dari kerja kan capek. Kita memberi perhatian lebih lah untuk mahasiswa tersebut. Ayo silakan mau berdiskusi, kamu mau bertanya apa silakan. Jadi memang di kimia saat ini, di prodi kita saat ini juga melakukan yang sama, diberi arahan oleh atasan, oleh dekan juga ke prodi. Kita harus memberi atensi lebih untuk mahasiswa yang begitu. Juga yang mau belajar, yang misalnya yang seperti yang abang bilang tadi, pasti ada yang ngantuk dan segala macam. Ada yang hanya datang dulu, yang penting saya daftar hadir saya di dalam absen full. Jadi nggak ada yang absen enggak. Jadi kami mendekati mahasiswa itu. Ada perhatian lebih lah. Pasti. Dan tadi Bapak menyinggung soal organisasi. Sepenting apa sih mahasiswa kimia itu untuk ikut organisasi, Pak? Wah, penting Bang, penting sekali. Karena memang sampai sejauh ini saya mendapatkan manfaat yang luar biasa pokoknya. Waktu mahasiswa juga kan aktif di organisasi. Bukan hanya di dalam kampus tapi juga di luar kampus. Bahkan organisasi kemasyarakatan pun ikutan. Jadi karena memang pentingnya berorganisasi itu selain menjalin silaturahmi terhadap sesama, juga mengasah diri. Bagaimana public speaking itu dibentuk secara bertahap, bagaimana kita bersosialisasi. Nah kan menjadi berfungsi kan sekarang di pekerjaan saya, menjadi lebih mudah beradaptasi. Iya, mudah beradaptasi, bersosialisasi dengan mahasiswa, dengan teman-teman yang seprofesi, dan juga bagaimana berbicara di depanmu. Jadi berfungsi. Bagaimana juga menjadi yang dipimpin dan bagaimana menjadi yang dipimpin, yang memimpin. Apakah organisasi yang diikuti oleh mahasiswa kimia itu harus melulu organisasi yang sifatnya untuk pelajaran kimia semua, atau seperti misalnya kan ada mahasiswa yang dia senang nih ke seni, tapi dia tetap bagus di kuliahnya ini. Apakah memang mahasiswa kimia itu harus ikut organisasi kimia saja, atau yang lain-lain gimana Pak? Enggak harus tentang kimia kalau mau berorganisasi. Yang penting ada dampak positif lah yang dihasilkan organisasi itu untuk diri sendiri. Itu kalau menurut saya. Jadi apapun itu organisasi, nggak hanya kimia, yang penting kamu di organisasi ini saya dibentuk, ikut silakan. Jadi nggak hanya tentang kimia saja, karena memang kan di dunia pekerjaan kan tidak hanya tentang jurusan kita juga yang kita implementasikan kan. Seperti tadi bersosialisasi gitu ya Pak. Dan
Untuk dalam proses mengajar nih Pak, seperti apa sih fasilitas yang didapatkan oleh mahasiswa yang disediakan oleh kampus? Apakah memenuhi menurut Bapak seperti laboratorium? Tentu kan orang kimia, kalau saya berpikir orang kimia yang mainnya di laboratorium. Untuk fasilitas kita sendiri di USM bagaimana Pak menurut Bapak? Lumayan terfasilitasi sih, lumayan bagus, bisa dibilang fasilitas yang disediakan oleh kampus itu sangat bagus untuk mahasiswa untuk mau belajar, karena memang kita disediakan laboratorium. Di dalam laboratorium itu sendiri ada bahan praktikum, ada alat-alat yang akan kita pakai, jadi lumayan lengkap lah, terus di tempat belajar sendiri, di ruangan kelas kita disediakan AC, fokus, segala macam, papan tulis juga. Jadi memang fasilitas yang disediakan oleh kampus bisa dibilang nyaman, juga menyenangkan untuk mau belajar. Artinya fasilitas pendukung, fasilitas penunjang untuk mahasiswa sangat bagus dan bisa dipenuhi oleh kampus ya Pak. Iya. Nah, buat kayak saya pribadi sendiri kan Pak, saya bilang dari dulu saya nggak punya ketertarikan nih sama sekali dengan mata pelajaran kimia. Nah, kriteria apa sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa kimia untuk masuk belajar dalam ilmu kimia? Karena saya pribadi Pak, saya merasa nggak tertarik nih. Saya merasa saya nggak punya, nggak jiwanya saya untuk belajar di kimia. Nggak perlu ada kriteria khusus sih Bang. Kalau menurut saya, yang penting niatnya sendiri lah. Niat untuk mau belajar itu harus ada. Karena kan dengan adanya niat kan kita tidak menutup diri untuk mau belajar, benar nggak? Okay. Kita tidak mau menutup diri untuk mau belajar, mau berdiskusi dengan siapa saja boleh. Terus kalau ada niat kan bisa belajar sendiri, mereview yang sudah dikasih oleh dosen dan segala macamnya. Lagi-lagi kembali ke diri sendiri saja. Jadi dengan adanya niat, dengan ada terus disiplin. Oke, ya ini penting nih. Ini penting. Disiplin artinya tidak hanya tentang waktu, juga disiplin mengatur waktu-waktu itu. Ini jam segini saya bangun, jam segini saya belajar, karena memang di dalam kimia itu begitu Bang, kita diatur untuk berdisiplin. Keteraturan itu diatur di laboratorium dan harus fokus. Begitu juga di ruangan belajar. Makanya orang-orang kimia itu boleh saya bilang itu orang-orang yang disiplin terhadap waktu, teratur dan segala macam. Orang-orang kimia itu orang-orang yang disiplin. Nah itu, jadi kalau teman-teman mau masuk prodi kimia, teman-teman harus disiplin dulu nih. Iya. Mendisiplinkan diri untuk belajar, mendisiplinkan waktu, dan dari SMA basicnya harus diperkuat. Nah itu ya Pak ya, basicnya dari SMA harus diperkuat sehingga nanti ketika di perkuliahan bisa lebih menerima ilmu yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk di pengalaman Bapak mengajar nih, apakah menurut Bapak sama cara menyampaikan pelajaran kepada mahasiswa yang dia bisa Bapak golongkan orang yang pintar nih? Ini orang ini bisa nih masuk bisa nerima nih ilmunya. Tapi ada mahasiswa yang dia berusaha tapi sampai kapanpun dia nggak nangkep. Ini gimana nih? Apakah sama nih cara Bapak pengajarannya atau Bapak bedakan secara khusus? Itu yang saya bilang tadi, ada atensi lebih lah untuk mahasiswa yang memang tidak terlalu paham tentang apa yang kita ajarkan. Nah, lagi-lagi di dalam kelas mungkin sama, tapi memang kita panggil mahasiswa itu, kita tanyakan apa yang kurang, terus keluhan bagaimana. Nah, kita cari solusi sama-sama. Kita diskusikan dengan kaprodi, dengan atasan, dengan dekan, dan kalau memang itu untuk yang perlu didiskusikan untuk jauh lebih tinggi lagi, misalnya ke WR bisa. Yang gini, bagaimanapun di kimia itu kita memberi atensi lah untuk mahasiswa baik yang pintar maupun juga yang tidak, yang bukan masalah tidak pintar, bukan tidak pintar, memang ada sulit. Yang agak sulit untuk menerima pelajaran itu. Ya. Jadi kita beri atensi. Artinya kita tetap rangkul ya Pak. Kita rangkul, benar. Nah di prodi kimia sendiri Pak, selain proses belajar mengajar, apa nih hal yang dilakukan dari prodi kimia untuk menambah kemampuan mahasiswa di dalam belajar? Contohnya seperti mengadakan seminar, kegiatan-kegiatan apa di luar seminar yang pernah diadakan oleh prodi kimia Pak?
Seminar nasional pernah. Oh, Seminar nasional pernah juga seminar tentang isu untuk akreditasi internasional juga pernah berkunjung di industri. Jadi kan kalau menyenangkan ini Bang, kalau berkunjung di industri. Misalnya kemarin kami berkunjung ke industri di Binjai Langkat tentang industri gula. Industri gula, oke. Industri gula. Jadi di sana kami secara dasar diajarkan, diberitahu bagaimana membuat gula itu, bagaimana memproses gula menjadi berawal dari tebu misalnya terus diproses menjadi gula. Artinya mahasiswa juga diberikan pemahaman secara prakteknya langsung Pak, di dunia kerjanya. Iya, enggak, jadi mahasiswa itu enggak hanya di ruang lingkup kampus saja belajarnya. Kami juga pasti mengajak mereka untuk berkunjung di industri. Dan kalau di SMA kan Pak ada istilahnya seperti lomba sains nasional gitu. Di Prodi Kimia sendiri pernah mengadakan atau pernah ikut lomba nggak sih Pak? Pernah mengadakan, juga pernah ikut lomba. Oh, pernah mengadakan. Pernah ikut lomba. Dan memang kalau mengikuti lomba memang sampai sejauh ini kita hanya masuk 10 besar, tapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Misalnya untuk juara 1 dan sampai juara 3 belum, tapi kita akan berusaha. Kita akan membimbing terus mahasiswa kita agar lebih berprestasi lagi di bidang kimia khususnya. Tapi kalau untuk lomba tingkat nasional 10 besar udah luar biasa sih Pak. Itu prestasi yang luar biasa untuk program studi kimia. Nah, Sobat Mutiara ketahui bahwa Pak Ali Firman ini merupakan lulusan S2 dari USU nih. S1-nya kalau boleh tahu dari mana Pak? Dari sini. Dari USM. Wah, alumni USM juga nih. Apa yang menjadi perbedaan di saat Bapak mendapatkan pelajaran dari dosennya nih Pak ya, di saat di USM dengan di USU nih? Perbedaan yang signifikan nggak ada sih sebenarnya. Perbedaan yang signifikan nggak ada. Lagi-lagi nggak tahu kalau memang ini keberuntungan atau bagaimana. Saya selalu berjumpa dengan dosen-dosen yang baik. Yang baik. Itu tadi tentang apapun yang ingin saya tanyakan, mereka membuka diri untuk mau berdiskusi. Jadi sampai dari mulai S1, S2 hingga sampai hari ini juga saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa lah, yang menginspirasi saya dalam berbagai hal. Jadi yang perbedaan yang signifikan baik di Sari Mutiara juga di USU nggak ada, karena fasilitasnya juga sama kan. Fasilitasnya juga sama, akreditas Sari Mutiara di kimia juga baik, jadi sama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Nah, karena ketemu dengan dosen baik itulah sehingga ketika mengajar Bapak ini menjadi dosen yang baik juga. Amin. Dan dosen-dosen seperti Bapak ini yang dekat dengan mahasiswa justru disenangi mahasiswa nih. Justru mahasiswa jadi lebih antusias untuk belajar. Jadi untuk sobat-sobat Mutiara ini ayo bergabung nih di program studi kimia. Baik, itu dia Sobat Mutiara, perbincangan asik kita dengan salah satu dosen muda di program studi kimia. Buat teman-teman Sobat Mutiara yang pengen tahu tentang program studi kimia, bisa dibuka di web Sari Mutiara juga. Dan saatnya kami pamit undur diri. Salam sehat, tetap taati protokol kesehatan. Sampai bertemu di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.